Sahabat YKB, suatu sukacita bagi saya jika saat ini kita kembali dapat berjumpa dalam program siar Wasiat Kekal YKB. Satu program siar yang baik karena terus mengingatkan saya dan saudara untuk terus hidup seturut firman Allah. Firman yang menjadi dasar iman dan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Ronaldo Gugo Simatupang, tenaga utusan Gereja GKI yang saat ini melayani di Jemaat Pope Immanuel, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sahabat YKB, renungan kita hari ini Sabtu 6 Januari tahun 2024 berjudul Dituntun Kuasa Tuhan. Bacaan didasari pada kutipan di dalam kesaksian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 2 ayat pertama hingga ayat 12. Akan tetapi teks yang mendasarinya yang menjadi pusat renungan nanti akan kita baca dari Matius 2 ayat 12. Sahabat YKB, sebelum kita bersama membaca dan belajar dari kebenaran firman Allah, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa memohon agar kita dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus Allah, sehingga saya dan saudara diperlengkapi dan dilayakkan Allah untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dan pelaku firman di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Saat ini kami kembali akan membaca dan belajar dari kebenaran firman. Ajarlah kami, nasihati kami, tegur kami, hiburkan dan perlengkapi kami sehingga kami hidup dalam iman yang teguh. Karena kuasa kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami, bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Matius 2 ayat 12. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar dalam percakapan seseorang bertanya tentang zodiak lawan bicaranya. Bahkan tidak jarang beberapa orang menentukan kecocokan pasangannya melalui keserasian zodiak mereka. Bahkan hingga saat ini banyak orang yang percaya pada ramalan hari ini terjadi karena berdasarkan apa kata zodiak. Sahabat YKB, bacaan kali ini berkisah tentang orang Majus yang dituntun oleh bintang di timur untuk menjumpai raja yang baru dilahirkan. Dalam tradisi Kristen, orang Majus disebut orang bijak atau raja-raja dari timur yang mengenal dan menguasai ilmu astrologi dan astronomi, yaitu mereka yang mengerti, dapat menerjemahkan kenyataan, dan dapat memaknai keberadaan manusia melalui posisi ataupun konstelasi ataupun gerak dari benda-benda langit. Dan salah satu posisi dan konstelasi benda langit yang dibaca dan diikuti oleh para Majus adalah bintang yang terang yang menuntun mereka hingga mereka tiba sampai di Bethlehem. Di sini Allah menuntun mereka dengan apa yang mereka percayai. Namun, setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, maka perjumpaan dengan bayi Yesus itu memberikan mereka sebuah pelajaran akan tuntunan kuasa ilahi. Nah, melalui mimpi, lalu mereka mentaati juga perintah Allah supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Lalu mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Sahabat YKB, para Majusi mendapatkan apa yang mereka dambakan dan cari. Ilmu dan kepakarannya tidak menghalangi mereka untuk sujud
di hadapan bayi kecil dan lembut, karena mereka bersedia menundukkan diri mereka di hadapan Yesus. Ketika mereka dituntun Tuhan dalam perjalanan selanjutnya, mereka pun pulang berdasarkan petunjuk Allah yang tidak lagi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau kepintaran mereka untuk membaca konstelasi benda-benda langit. Karena itu, apa pelajaran berharga bagi kita yang dapat kita refleksikan? Mari, saya dan saudara tentunya juga mau dituntun oleh kuasa Tuhan dan hidup bukan berdasarkan ramalan zodiak ataupun ramalan-ramalan yang lain, tetapi kita mau mendengarkan Tuhan yang menuntun hidup kita melalui firman Tuhan, melalui khotbah, pengajaran, melalui setiap hal yang kita dapati di dalam kehidupan ini berdasarkan hikmat dan firman Tuhan, sehingga saya dan saudara dapat menemukan kehidupan yang sejati. Mari kita berdoa. Sama seperti para Majus yang bersedia untuk Engkau tuntun, awalnya di dalam pengetahuan, tetapi selanjutnya mereka memaknai berjumpa dengan kebenaran ilahi yang menuntun mereka. Kiranya kami pun dalam hidup ini dapat senantiasa bertemu dengan kebenaran ilahi, terkhusus ketika kami belajar dari kebenaran firman, sehingga kami mengerti, kami bersedia dan dapat melakukan tujuan hidup kami yang sejati untuk memuliakan Tuhan, untuk bertemu dengan kuasa Tuhan yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Sahabat YKB, jika saudara diberkati melalui renungan wasiat YKB ini, mari saudara dapat bagikan link wasiat YKB ini kepada seluas mungkin jaringan sahabat, keluarga, teman yang saudara miliki. Semoga semakin banyak juga orang yang dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan dan diberkati, dan selanjutnya dapat meneruskan berkat ini kepada sesama. Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.